بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul fasiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Fa'akbiru min qawli la ilaha illallah. Sadaqallahu alaihi. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini, di mana pada malam ini kamar itu dari Allah Taala siaga punya dikin siagaan kepinyaman baik juga itu kepinyaman berdoa di sisi Allah Ta'ala perpinyang kecuali berupa perbendaharaan dunia pada yang taruh pangka istilah terjadi pangka kedudukan warna ya. Begitu juga dengan keluarga besar, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin, yang seperti ini di sisi Allah sebetulnya baik juga senang. Nasabah mau pikoga yang mana dari roh yang menampai tentang gimana kesedihan itu dihilang. Pasti saatnya nanti kita akan tinggalkan semua itu, walaupun kita sangat senang lewat dipujikan. Tapi punaraan tertunda elok tak elok pasti sisa lain harus kuat. Begitu juga hadirin, yang berkesedia Allah Ta'ala punya makhluk yang itu asal lengas di bawah tentu. Ia dia selenge menjadi nikmat yang besar. Wariditu lakumul Islam madinah. Beliau nasiburi itu pernah sebagai agama Islam di Seseta. Saya hidup. Ya. Bahkan di situ di ayat ini surah Al-Maidah ayat 3 ya Mas sekalian, tasawwuf punya benar Allah Taala ya Rasul. Pada hari ini telah sempurnakan nikmat kepadamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi ini hadirin, nikmat keislaman ini nikmat yang sangat besar, sehingga perlu disukurusi dan niat yang kata dewasa. Perlu ladang ini rekin dipiara, serta begini dalam yang perlu dah tahu. Meningi dipapilih tahu sesene itu pada segi harta. Antara harta dengan keislaman kita ini kita tidak bisa
masih ngantri. Sehingga kita harus berupaya sekuat tenaga untuk menumbuhkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita ini. Karena ini nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang nikmat terbesarnya sekalian, yang dari itu nikmat nasabah tertutup. Ayah masih ada di rumah ada segala punya bentuk nasabah. Siapapun orangnya, kalau ada iman dalam hatinya, pasti engkau ke dalam Allah. Sekalipun dia sebelumnya pelaku maksiat, sekalipun dia sebelumnya pelaku orang yang berbuat mungkar, tapi karena sudah ada iman dalam hatinya yang diberikan oleh Allah sebagai nikmat dan dia syukuri, dia pelihara, maka itulah yang menyebabkan orang ini yang tadinya mungkin tidak ada nilainya di hadapan Allah, nasabah dia ini punya bentuk pegiling yang ke dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang perlu kita syukuri hadirin yang mulia. Sehingga siapapun diri kita ini, ketika Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita, nikmat keimanan, maka kita syukuri dan kita pelihara, kita genggam erat-erat, karena itu adalah hidayah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan berikan hidayah. Maka dari hidayah Allah Ta'ala sama turun pekerjaan, sehingga Allah Ta'ala beri hidayah yang tadinya dia jauh dari Allah, maka dengan hidayah itu dia kembali mendekat kepada Allah karena dorongan nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada dia. Ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam turunlah bahasa sahabatan. Napaka sahabatan jadidu imanukum. Bapak kabar kita pertama, bayangkan sahabat lagi dah suruh lagi kita bapak kabar itu mana? Namun besar sahabat ini nak berlahir hati dan diri berjuang di agama yang memang sebelumnya mereka termasuk ya dan timpunan benar betul hidayah, kehidupannya juga jahiliyah. Ya, malah tentu diri salah dan dia dosa pernah bukan. Makanya dari istilah terlahir di zaman jahiliyah. Kenapa dikatakan zaman jahiliyah? Karena tadi Allah Ta'ala bersumpah si bahwa hubungannya kepada sesama itu tercedek. Hukum istilahnya sigogas, hukum istilahnya ya mereka saling ya bermusuhan. Makanya mereka dikatakan jahiliyah. Nah, setelah adanya petunjuk ini, mereka kembali kepada jalan yang penuh sinar dan cahaya keimanan. Nah, ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tempatnya hadena makadiani joy Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bukan bawa Nabi itu enggak. Setelah dia mendapatkan hidayah itu, maka mereka lah yang tadinya jauh dari Allah, setelah mendapat hidayah karena nikmat iman, dia rindu lagi sampai senang radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhu. Hadirin yang mulia, maka Rasulullah SAW sekalipun demikian semua keadaan maka sahabat jadi agama tetap ada bagaimana jadi iman. Bapak kita petang, bapak polis, ya. Pak kilo kibaina istilahnya ini motor ini pilos di sini ya nama basis kita bukan hanya sekedar diperbarui, tetapi karena iman ini ketika dia kuat maka mudah mengamalkan perintah agama. Ya sebenarnya tujuan ada sahabat Nabi
Tapi dari ketepuan istilahnya dangkal atau iman ini kita lemah, maka dianggap mana perintah agama ini. Mau berdiri menurut sesudah pada tahu ini mata ini. Begitu juga dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa ditinggalkan ya Mas sekalian. Kenapa iman inilah yang menjadi ukuran sehingga Nabi terbaru kita baru lagi kuatkan kembali. Bagaimana caranya? Fa'akbiru bi qauli la ilaha illallah. Baikkan rampi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya ini tentu maknanya kita ucapkan la ilaha illallah, kita ada Tuhan selain Allah. Artinya Allah Ta'ala ini adalah tempat segala-galanya. Memohon, meminta, ya, mengadu, memohon pertolongan, memohon bantuan, memohon perlindungan, keselamatan dunia akhirat. Ya tentu kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah maksudnya jemaah sekalian. Di samping itu la ilaha illallah mengatakan wassalamna Allah taala, Allah taala dan kita sendiri. Allah taala yang melihat kita setiap saat, menjamin daripada kebutuhan kita setiap saat. Dialah Allah Maha Pemberi rezeki. Sadia mana dan lagi cuma yang orang disambah secara halal. Allah Ta'ala siapkan segala-galanya. Begitu juga ketika kita diuji dengan penyakit. Allah Ta'ala sebenarnya itu orang tidak selasa untuk diuji atau dinoe, dibuka kita sabar. Apa dia kata sebenarnya tahu yang malas apa? Maka sebenarnya megatotap dari tiap kayak mati. Nih, malasa, tiap malasa, tapi kau tunggu lino pasti tidak sedih penyakit dialami. Begitulah dunia. Makanya semua inilah yang membutuhkan iman. Sehingga Nabi mengatakan kepada sahabatnya, perbaruilah iman kalian. Padahal itu kadang lain atau pernah sahabat ini subhanallah. Setiap sahabat ada serupakan as-siddiq relawan sampai ke alim ulama kita melingin bagas suamani terpuat atau yang lewat ke kue dia pada lebaran sipuh terpuat dan bakar as-siddiq relawan dia pembaca silong simpada makanya nasabaya bertuwe Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan terpitak isi bahan kamu kalau lebih si batu kamu temporan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari masuk banyak di langit pintu susungin awal oleh seluruh pengalatan si batu kamu mereka betul kita sabar sesuk setiap perjalanan Nabi kita nada sendiri langit pintu susiakan dia belakang makanya secara akal orang-orang pada saat itu di tempatnya Rasulullah SAW mereka tempat boleh hal bisik-bisik enggak sih tetap kalian enggak sih untuk mengalahkan sih untuk kuat boleh terima supaya Naisa dan supaya di Masjidil Haram ya napa selalu di Masjidil Aqsa Palestina napa beda dan kasih semua di sini doi tahun lewat kira-kira ya kuat kali nak banyak-banyak mau sekali terpuk pada kesadaran dari peristiwa karena itu benar Abu Bakar As-Siddiq di Bintangan kita pegang kamu bagaimana maksudnya karena peristiwa alamnya Muhammad atau betul makanya Abu Bakar makanya Muhammad betul buka bayangkan Pak orang-orang di sekitarnya sebenarnya mata-mata karena betul karena Abu Bakar As-Siddiq itu adalah seorang tokoh untuk anak kalian tahu seorang bangsawan di Jajaran waktu itu ya tahu sugi topa tidak kalian tahu topa matanya tadi sebenarnya karena anak betul sebarang mata di masa tahu Abu Bakar As-Siddiq tapi siapa dan oke sampai makanya Muhammad makanya boleh untuk Allah Taala ia itu
Maka hadirin mulia, masalah dimulai alamki mulai dari pegau. Makanya diberi gelar di namanya As-Siddiq, yang membenarkan peristiwa yang membenarkan peristiwa Israillah itu. Itulah pakar As-Siddiq. Makanya di sahabat Nabi kita salah satu sahabat ini yang Bakar As-Siddiq perlu dari Indonesia. Arwah itu nggak surga mau limana lalu dia arwah itu surga pak mau limana mau Bakar limana jadi kimola bukan pintu jihad jadi kimola tempona itu orang dari apa yang berjuang untuk agama mendampingi Rasulullah. Pintu sedekah aja mana mereka yang cerita ada sahabat. Kota pun kira-kira membantu untuk peralatan perang. Lawan ada sini kalau utama nasisa. Yang kau ini 10% untuk agama. Ada 10% nasisa untuk alena. 10% harta benda nasisa untuk alena. Ini waktu campur tentu zaman ini. Barang siapa mengamalkan agama di 10%, maka agamanya akan muncul di kehidupan kita jemaah sekalian. Harta benda 10% untuk agama, betul 10% untuk agama, pada sana 10% untuk agama. Maka yakinlah agamanya akan hidup dalam tengah-tengah kita, muncul di permukaan kehidupan kita. Yang mau makan 10% sisa, asirah 6% untuk agama. Makanya wajar kalau dia dipanggil pintu surga, pintu sedekah. Jadi jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita mengenal dan memahami daripada perjuangan para sahabat dan sahabiah. Sehingga Rasulullah SAW sampaikan perbarui iman kalian. Kita pun demikian Bapak Ibu, perbuatan tentu di perbarui ilmu dan semua agama yang kita cerita kita lihat sih. Bisa-bisanya sangat terbaik. Mau biasa di telinga, biasa di bau. Kesabian agama diulangi terus menjadi hakikat kebiasaan. Ketuluman tadi kita cari-cari tambah deh sehingga itu dibalik-balik. Tapi betul cerita ya, naknya istilahnya manfaat dalam kehidupan tak dalam kehidupan akhirat. Ya betul susu di tadinya itu dibalik. Kayak termati sidilan. Agar tadinya dia tidak culia, dia mengisi dia tentu mesti dibicara. Makanya ini membicarakan kebenaran, kebaikan, iman ini selalu sebenarnya dianjurkan diulang-ulang. Itulah maknanya nanti ulangi terus kan. Bukan hanya sekedar la ilaha illallah, tapi berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan kebesaran Allah selalu bisa bicara. Nah sahabatnya romatu juga besar dengan asal fisik kita baca Rasulullah masalahnya harta atau muntah latul Allah Taala foundation tabal desanya itu muntah dan cepat sebentar jaminan keselamatan itu juga tahu tentunya kata boleh berakhir kalimat la ilaha illallah cepat Rasulullah itu lah kali jamin sukses atau berhasil itu mah berhasil itu nak ada bahasa-bahasa. Nah sebagaimana kita berkata man ahlul qalam la ilaha illallah ahlul jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin surga. Tapi ini sekali lagi jemaah sekalian, tadinya jamaah-jamaah itu tadinya perkara mengapa. Maka nanti katakan ulang. Abu Bakar As-Siddiq
Pintu sedekah memanggil, pintu jihad memanggil, pintu puasa memanggil, pintu tahajud memanggil, pintu ilmu memanggil. Yang mana? Tidak gagas. Jadi ini pada tanah yang ada di menunggu kedengar dengan pintu diolah. Kalau kita di sini di pintu keren, nak kita mula. Lalu sini pintu yang keren, nak kita nak mau apa diri. Naga pintu beri jamata, naga pintu puasata, dia pintu sedekah. Dan itu 8 pintu itu dimasuki sesuai dengan amalan kita di dunia ini orang teruskan. Itu 8 pintu surga. Dia kasih betul-betul lagi lebih malisi, tak banyak-banyak. Dan dia silingkun. Dilino ini jangan. Termasuk seorang perempuan namanya Khadijatul Kubra. Ini kuriramai mahu sering tersinon untuk dingin. Dan dia tersinon olahraga, maupun sedang dia luar biasa betul dalam rumah pungrai. Terutama Khadijatul Kubra umur mukminin. Ya Siti Khadijah bagus sekalian. Sebelum sialan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah wanita yang sangat disegani dan tangani. Nasabah bagi perempuan yang memang terjaga kehormatannya. Mereka itu dah lena sugi. Mereka pernah memakai nama dangkal. Begitu dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan hidayah untuk agama ini, dia direki haram-haram yang penting untuk agama. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pura mengkali menengok barang sesedialetan, wahai Khadijah, wahai istriku, bersuamikan saya yang dulunya engkau adalah seorang wanita yang kaya raya, dihargai. Tapi begitu bersuami dengan saya yang diutus oleh Allah sebagai Rasul ini, maka ia rotawir masih minta malah dia mentang giling konda kita, giling kita nok hatena pandai haram marata suatu pada tahu di balanja untuk agama. Jangan apa Siti Khadijah radhiyallahu anha talangkan sesikan hukuman hati mases. Jangan kau pikirkan tidak pernah ada penyesalan saya walaupun sekecil apapun. Bahkan kadang-kadang kainya sekali. Banyak dibaca dari kematian. Nah ini agama yang berluhur dia kosong. Nah siapa yang haram barang ini boleh bagengkan dan namanya ini jadi talala kamu tuh kain kamu tuh tabaluki. Tahu kusori untuk agama. Bayangkan sekali. Mengenai malah ini kita jadi boleh kita ralat kamu tuh nasabas orang siapa yang haram barang menilai ini. Nah agama masih butuh biaya dari lakukan baru kau jual untuk mengongkosi di agama. Itulah seorang wanita Khadijatul Kubra. Berkat perjuangan mereka inilah para sahabat dan sahabiah maka kue bahasa lagi dinikmati, dilaksanakan dengan mudah dari rumah ke masjid. Islam menyebar ke seluruh alam. Islam sampai di kampung kita yang merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya mengajak kepada orang tuaku sekalian, adanya anak-anak kita datang di sini sekali saya ingatkan bahwa bukan datang untuk menceramai dan menasihati, bukan sama sekali. Mereka datang ini untuk mengasah lagi imannya. Lalu mereka untuk nasa asa si tempat na balik cita-cita direke pada teman-teman barang masalah. Lalu sampai pada sini tempat-tempat rukun nama ngaji di masjid. Lalu sampai pada sini supaya tahajud di masjid. Lalu sampai sini rumah untuk beko kasarana nahani di masjid tempat waktu di awal waktu salat berjamaah itu dia datang. Bukan datang untuk menggurui orang tua, bukan. Itu sering kami sampaikan. Tetapi ini kita datang untuk saling menyemangati. Maka dia di agama yang mempunyai tanggung jawab mana pun Allah Taala, mana pun Nabi sallallahu alaihi wasallam memanati di agama yang untuk ini matur, ini pahangkan. Dan semua umat Islam bertanggung jawab mana
kita semua. Jaga masalah depa ini mana puna tamanu. Mana kita masih untuk betul umat Islam bertanggung jawab untuk menghidupkan ini agama di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan hanya satu golongan, bukan agama tugasnya Pak Imam, Pak Ustadz, bukan. Tapi agama Pak untuk kita itu di kampung ini mana puna tanggung jawab. Beko kesadaran ada tu agama di tengah kehidupan kita. Tu agama di dalam bola, bukan anak di dalam agama. Nah sampai di agama yang hanya Allah berbeda dengan Allah Taala nikmat terbesar yang harus kita syukuri dan pelihara. Niki waktu di masjid agar disebut Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Harus pada yang ada tamati pernah mati lana selagi. Maka ini kita berjuang terus. Kita punya tanggung jawab bersama. Laki-laki dan perempuan punya tanggung jawab untuk agama. Anak muda, orang tua, laki-laki, kaya, miskin punya tanggung jawab dalam agama. Beko kesarana agama itu, beko kesarana masjid enak, makilis. Ini tanggung jawab kita semua. Bukan tanggung jawab satu orang. Ini mana puna para pikiran, main kita ruasi masjid berdeka. Tidak mungkin orang yang jauh-jauh datang untuk meramaikan. Kecuali kita semua yang harus meramaikan masjid yang telah kita bangun. Tanpa ada beban, dan kena masalah yang dibuat. Ini tugas kita. Sampaikan kepada anak cucu kita bahwa agama ini mana pun yang kita sallallahu alaihi wasallam yang harus kita pegang, yang harus kita perjuangkan, dan kita tidak boleh ya membiarkan agama ini redup di tengah kehidupan kita. Dan kita agama kun sedon kita berarti ajalah agar tu kehasanatan natur agama di kampung ini sampai itu bertolak. Kita harus berjuang untuk itu. Kita harus berusaha untuk itu dengan cara berhikmah, dengan cara penuh hikmah, mengingatkan kepada saudara kita ini mana yang digunakan untuk membantu agama ini. Aliri lompon agama supaya dibantu, sehingga semua umat Islam harus melaksanakan sholat lima waktu. Sing-kesina mapiri zaman di masjid di kampung ini dan itu gaus. Sing-kesina. Laki dan perempuan yang sekalian harus membangun agama ini supaya agama dapat ia membaik, ia mencari pertolak balada, ia bersalamati, ia mencari sahabat kesuahiran insyaallah. Inilah upaya jemaah sekalian, dan yang terpenting juga adalah kita harus memiliki semangat rela berkorban untuk agama. Harus kita mempunyai semangat berkorban untuk agama. Yang pernah mempunyai semangat rela berkorban untuk agama, yang itu mahal. Nasabah, yang nanti beribadah supaya apalagi dalam masjid dikorbankan betul-betul. Disesapahan turun di lainnya pada malino Cina. Nasabah itu pemerintah Allah Taala dibangun. Maka itu kita tinggalkan sejenak dulu pekerjaan sebelum kita tinggalkan selama-lamanya. Nasabah kama tu itu Pak mulai bisa lewat keluarga bisa lewat. Makanya kita belajar meninggalkan ketika zaman kumandang paling tidak kita tinggalkan rumah kita yang kita cintai, kita pakai kendaraan kita yang kita senangi, kita tinggalkan tubuh kita sementara. Kenapa? Ada saatnya nanti kita akan tinggalkan selama-lamanya. Nah, kalau itu yang menjadi penghalang bagi mereka, maka kita termasuk orang yang rugi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang beriman, janganlah engkau menjadikan anak dan harta bendamu sehingga kau lupa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu bentuk ajakan kepada orang tua yang saya hormati, ajakan yang saya sangat berharap ya selama kurang lebih 3 hari anak kita di sini teman-teman terus kembali cita-cita ya. Mereka bukan siapa-siapa jemaah sekalian, mereka datang untuk belajar mengislah diri. Ya, bersama napa Malaysia mau dari Noye, Mono Cinampo dan sedikit tidak isu beda di kampung Raya Tabani. Dan apa yang dilihat oleh mata hari ini bentuknya materi, bentuknya keduniaan itu lebih pencuci teka dari tujuan amal agama, iman dan amal soleh yang menjadi
menjadi bekal yang paling istimewa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikianlah tentu sangat dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan silaturahim, persaudaraan yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah sama Rasulullah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembicaraan kita pada malam ini jemaah sekalian, kita juga memiliki pemikiran yang sama kepada ya agama butuh mana ini mana membutuhkan agama dan agama juga kita butuh agama, maka mari kita libatkan diri untuk memikirkan ini agama, memikirkan ini maksud dalam kehidupan kita dengan sedikit memiliki semangat dalam berkorban untuk agama kita dan sekalian. Mungkin cukup, mudah-mudahan menjadi pikir-pikir untuk sekalian. Dan malam ini adalah malam yang pertama tentunya, malam ke depan dengan program-program yang seperti biasanya itu tentu kita sangat berharap semoga Allah Ta'ala bimbing kita semua dan menjadi asbab hidayah di tempat ini. Semoga bermanfaat, segala kekurangan. Subhanallah wa subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.